赶紧进去吧，在这儿我还跟您说。行，赶紧进去吧，在这儿。行，赶紧进去吧，在这儿我还跟您说。行，赶紧进去吧，在这儿。行，赶紧进去吧，在这儿我还跟您说。行，赶紧进去吧，在这儿。行，赶紧进去吧，在这儿我还跟您说。行，赶紧进去吧，在这儿。Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya? Apa yang disampaikan ya netizen hari ini ternyata ya kampanye Prabowo sepi begitu kan, sampai ya lempar-lempar kaos di jalanan begitu kan ya. Saya coba bayangkan begitu kan, saking sepinya mereka begitu kan ya, kaos pun ya seolah-olah mereka tidak berharga begitu. Karena apa? Karena ya dilempar di tengah jalan, terus kemudian masyarakat melihat bahwa acara-acara Prabowo ya sering ya terjadi sepi seperti ini begitu kan. Ya, kalau kita lihat sebuah realitas ya dan perkembangan politik hari ini, ternyata ya kampanye dan berbagai daerah ya Prabowo ini agak-agak gimana begitu kan ya, masyarakat mungkin sudah bosan dengan cara-cara seperti itu begitu kan, bahkan ini di Lampung loh begitu kan ya, di Lampung di situ begitu. Jadi mungkin ya masyarakat sudah melihat bahwa hal-hal seperti itu begitu kan, ya ngapain ya, karena itu Prabowo ya itu aja mereka begitu kan. Bahkan satu sisi lempar kaos ya. Lempar kaos di tengah jalan ini gimana coba bayangkan begitu kan. Siapa yang tidak tertawa melihat dengan ya apa yang dilakukan oleh seorang Prabowo begitu. Bahkan komentar-komentar netizen ini, geger ya Prabowo kampanye di jalanan ya, Lampung sepi, nggak ada pendukungnya. Lempar-lempar kaos tak ada yang ambil, akhirnya ajudan yang ambil. Jadi ya lagi di jalan ya, Lambe Waras ini mesti telah menolak Prabowo katanya begitu kan. Ini sampai-sampai ajudannya katanya begitu yang ngambil di situ begitu kan ya, saking tidak maunya begitu kan ya di situ begitu. Ya saking bosannya begitu kan. Ya katanya satu putaran, ya kok tiba-tiba seperti ini begitu kan. Ini bukan satu putaran, justru Anies Baswedan yang satu putaran begitu kan. Jadi melihat dengan apa yang dilakukan oleh mereka, jelas ya ini viral begitu di media sosial begitu kan. Lampung all in katanya ya. Saya tidak takut pas lempar kena muka pengendara motor, terus oleng, nabrak atau jatuh si pengendara motor katanya begitu. Wow, kampanye Bowo di Lampung gagal total ya, tapi aneh. TKN-nya tetap nguap ya, Bowo survei tertinggi katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya kalau lembaga-lembaga survei menjustis bahwa ya Prabowo menang satu putaran, saya rasa surveinya harus diingatkan begitu kan. Ya mungkin kalau Anies Baswedan tidur, Pak Ganjar tidur begitu tidak ngapa-ngapain ya, mungkin ya menang satu putaran begitu. Tapi pada kenyataannya Anies Baswedan desak Anies, ya terus kampanye Anies ya yang kemudian disambut jutaan orang di situ begitu kan. Ya tidak mungkinlah menang satu putaran begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa pendukung-pendukung Prabowo terlalu ambisius banget begitu kan. Coba bayangkan 2019 lembaga survei ada 10 kalau nggak salah apa 10 apa 19 yang mengatakan bahwa Prabowo menang telak. Tapi pada kenyataannya keok kok begitu kan. Jadi gimana kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan begitu kan. Ya di Lampung ini begitu. Ini Menhan kok ngemis suara ya, jabatan menteri masih ya ingin disandang dan cita-cita ingin pula jadi presiden. Sangat serakah dan menjijikan perilakumu Prabowo, apa masih kurang banyak tanah garapan negara yang
negara berikan, ya memalukan katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Pedas-pedas sekali begitu. Lihat saja kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan di Lampung, wah jutaan orang begitu kan disambut luar biasa. Artinya ya melihat dengan hal yang tadi kok rupa-rupanya kembangnya Prabowo ini ya kelihatan sepi banget begitu. Bahkan ya kaosnya seolah-olah diobral di jalanan, dilempar di jalanan. Apa maksudnya begitu kan ya? Ya tujuannya wah bahwa Prabowo pernah ke Lampung begitu kan, lempar-lempar kaos ya. Sampai ajudannya sendiri yang ngambil di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sudah bosan dengan itu-itu aja begitu kan. Ini lagi begitu kan. Pas nyoblos, wah ini kok muncul lagi begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya yang terjadi mungkin pilihan utamanya mungkin Prabowo, tapi ketika mau coblos mereka beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena ini politik kita begitu kan. Jadi artinya kalau ingin selamat dunia ya bangsa kita begitu kan ya pilihlah Anies Baswedan. Kalau menurut saya pribadi ya sosok Indonesia ini butuh sosok yang intelektual yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, yang berilmu begitu kan ya. Dia pikir orang di Lampung ya kampungan, sekedar kaos banyak ya lebih bagus lagi gambar-gambarnya apalagi main lempar katanya. Astagfirullah, memalukan sekali. Mungkin Allah sudah menutup mata dan hati rakyat ya katanya begitu. Wow. Luar biasa ngeri ya komentar-komentar netizen di situ begitu kan. Artinya ya kalau saya membacakan dari komentar-komentar netizen wah ngeri sekali begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan wah ini sepi banget begitu kan. Acara-acara Prabowo begitu kan. Habis pulang kampanye mungkin kaosnya masih sisa begitu dilempar di jalanan sana sini begitu kan. Ya. Saya tidak habis pikir begitu kan. Kok ada begitu kan ya. Capres yang kemudian tidak ada masyarakat yang kemudian mengambil kaos begitu kan, dilempar begitu. Kenapa tidak saat kampanye saja begitu kan? Itu kan seharusnya dilempar di situ begitu. Tapi pada kenyataannya oke lah ya masyarakat bisa melihat itu begitu kan. Tapi saya memandang bahwa inilah negara demokrasi begitu kan. Oke, silakan ya Anda mau lakukan apa. Tapi penilaian masyarakat itu tentu menjadi poin utama untuk menentukan bagaimana seorang Prabowo ya apakah mau dipilih atau tidak begitu kan. Jadi masyarakat itu ya sudah tahu mana yang berilmu dan mana yang hanya bagi-bagi kaos dan mana yang hanya bagi-bagi sembako begitu kan. Ayo di daerah lain buktikan mampu seperti di Lampung. Biar calon pemimpin sombong itu tahu diri katanya begitu kan ya. Kebanyakan sih ya katanya begitu kan. Kebanyakan sih orang-orang melihat ini kepada Pak Prabowo enggan begitu kan ya. Karena yang dilihat itu aja mereka begitu. Narasinya juga sama 2014, 2019, 2024 itu aja dilontarkan begitu kan. Jadi tidak ada kampanye yang kekinian, tidak ada gagasan-gagasan kampanye yang kemudian menjadi trending begitu kan, menjadi viral begitu kan. Ya hanya itu aja mereka begitu. Jadi sudah tidak layak ya, sudah tidak musim ya masuk gorong-gorong ya, masuk ini pencitraan sana sini sudah tidak efek, tidak mampan karena masyarakat sudah cerdas melihat dengan kampanye-kampanye seperti itu. Mending kan adu kecerdasan ya, bagaimana ilmu yang diberikan begitu kan. Jadi ketika kemarin debat yang dihadiri oleh Kadin dan sebagainya di situ begitu kan ya. Itu sangat luar biasa. Ternyata Anies menjadi rujukan yang sangat luar biasa begitu kan. Itulah kalau orang yang berilmu, punya intelektual, punya gagasan begitu kan. Bahkan sampai-sampai programnya dicontoh begitu. Ditiru begitu. Ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.